Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Perisai Cianjur 96, tetap 96 tong kurang telewih eta nomor alus tah ting nomor toge ting nomor naon. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini saya masih berpuasa. Aduh, berpuasa kekarek lohor. Eh langsung banyak lah. Ulah loba cerita langsung belah pada intinya. Di video kali ini saya akan membahas tentang cara penangkapan atau mengundang makhluk tuyul. Jadi makhluk tuyul dan yang lainnya itu adalah makhluk Allah yang bisa manusia tundukkan atau taklukkan, dan sesudah takluk itu bangsa makhluk tersebut itu akan menuruti semua apa yang kita suruh atau yang kita perintahkan. Dan sebaliknya manusia juga bisa ditundukkan oleh bangsa makhluk gaib seperti jin, genderuwo dan lain-lain. Manusia yang bisa ditundukkan, ditaklukkan oleh bangsa makhluk gaib, jin dan sejenisnya itu adalah manusia yang tipis keimanannya, ya, bisa dibilang seperti itu, yang tipis keimanan. Jadi manusia itu tidak boleh ditundukkan oleh makhluk seperti jin, ya, setan atau ifrit. Kalau bisa itu yang menundukkan itu manusia, harus bisa menundukkan jin, tuyul, demit, kunti atau apalah. Jadi penundukan bangsa makhluk gaib itu, kalau orang yang tidak mempunyai iman itu akan menyalahgunakan bangsa makhluk-makhluk gaib. Seperti kalau kita menundukkan tuyul, mereka akan memperkaya dirinya sendiri, dapat diperintah untuk mengambil barang atau uang milik orang lain. Nah, jadi kalau orang sudah menaklukkan tuyul itu, si tuyul itu bisa diperintahkan untuk mencuri masyarakat setempat, warga setempat, seperti uang, emas dan lain-lain. Nah, kita mah jangan seperti itu, ya. Jangan dosa. Kalau pengen uang tuh bekerja, dagang cilok, cireng, basreng, naon ke, dagang batu barangka, batu tampo, dagang gesik atau naon ke, daripada maling merugikan orang lainnya. Kita bahas langsung cara penangkapan tuyul. Jadi ketika di kampung kalian ada banyak kehilangan uang disebabkan oleh makhluk halus, makhluk gaib seperti tuyul, kalian itu gampang, ya, menangkap si makhluk halus seperti tuyul itu gampang. Kalau sudah tahu siapa orangnya dan sudah jelas siapa orangnya dan makhluk apa yang disuruhnya, seperti kebanyakan itu, ya, tuyul yang disuruh manusia untuk mencuri sebangsa harta milik warga. Nah, jadi kalian tinggal mempersiapkan syarat-syarat untuk mengundang tuyul atau menangkap tuyul pemilik orang yang mempunyai tuyul tersebut. Nah, jadi ini adalah persyaratan-persyaratannya. Kalian tuliskan saja bila butuh. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Ini dia persyaratannya. Nah, jadi seperti itu, ya, persyaratan pertama untuk menangkap tuyul milik orang lain atau meringkus tuyul. Nah, jadi sekarang saya akan memberitahu cara-cara pengolahan persyaratan yang tadi.
Saya mengambil cara ini dari kitab Silahul Mukminin ya. Dan dari sini saya akan jelaskan untuk persyaratan yang tadi, untuk mengolah persyaratan tadi ya. Nah, jadi persyaratan yang tadi harus kalian siapkan itu pada malam Selasa Kliwon ataupun bisa malam Jumat Kliwon. Kalau di malam Jumat atau malam Selasa Kliwon sudah siap, kemudian kalian datang ke rumah orang yang dimaksud atau orang yang mempunyai tuyul. Terus kalian si kepiting dan bunga tadi diikat bersamaan pakai tali ya, pakai tali. Terus si jahe dan bawang putih yang jantan, terus bahan tradisional ya, bahan jamu tradisional. Ketiga bahan itu kalian kunyah sampai halus. Kalaupun sudah halus, kalian bisa menyemburkan kunyahan kalian tadi ke arah pintu masuk pemilik yang mempunyai tuyul tadi. Nah, kemudian setelah kalian menyemburkan kunyahan kalian, kemudian tali yang tadi yang mengikat kepiting dan bunga itu kalian pegang ujung talinya seperti ini ya. Nah, ini contoh. Nah, kemudian kalian goyang-goyang kepiting tadi dan meminta kepada Allah supaya si tuyul tadi hadir atau menampakkan diri di depan kalian. Dan jadi ketika kita menggoyang-goyang kepiting dan bunga tadi, si tuyul tadi insya Allah akan hadir menampakkan dirinya di depan kalian. Kalian jangan takut, karena si tuyul itu hadir menampakkan diri pada kalian itu menganggap kalian itu adalah tuannya. Dia akan menganggap kalian tuan yang baru ya. Nah, jadi si tuyul itu sebenarnya kalau sudah hadir itu bisa disuruh juga oleh kita karena dia sudah taluk atau tunduk. Tapi jangan seperti itu ya. Karena misi kita di sini adalah penangkapan tuyul atau membuang tuyul dari kampung kalian atau kampung siapa yang ramai dengan tuyul ya. Nah, jadi konon katanya si tuyul itu ketika sudah hadir kita meringkus. Contoh kalau kita menyiksa menyiksa si tuyul itu, yang kesakitan bukan tuyul tapi pelaku atau pelaku yang mempunyai tuyul atau bos, orang yang menyuruh tuyul itu ya. Kalau istilah bahasa Sundanya itu ya dunungan yang berarti. Jadi yang kesakitan itu bukan si tuyul tapi orang yang mempunyai tuyul tadi, orang yang pertama yang suka menyuruh tuyul. Karena biasanya ada perjanjian antara si manusia sama si tuyul. Jadi sebenarnya suka ada perjanjian entah apalah perjanjiannya, atau perjanjian pengen nikah atau tunangan apalah. Nah, sesudah kalian menangkap atau meringkus si tuyul itu, kalian boleh juga menyiksanya kalau bisa itu juga. Ya, kalau bisa jangan disiksa, kalian buang sajalah yang jauh si tuyul itu, lempar kemana kalau sebisa kalian, atau dimasukkan ke dalam botol bisa. Nah, jadi persyaratan penangkapan tuyul atau mengundang tuyul itu seperti itu. Jadi ada 5 persyaratan yang harus kalian penuhi dan tata cara pengolahannya seperti itu. Nah, seperti itulah penangkapan cara meringkus tuyul ya. Semoga bermanfaat untuk kalian.
Segitu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.